ini adalah sebuah kesenian ritual untuk mengusir wabah penyakit yang terdiri dari beberapa alunan musik dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang punya izin dongkrek itu sekitar 4-5-an. Jadi lebih banyak yang punya reog daripada dongkrek di Madiun itu. Mulai ikut bergabung dengan reog itu sekitar kelas 3 SD. Sekarang fokus ke dongkrek. Jadi orang Madiun itu lebih tahu reog daripada dongkrek. Makanya kita sebagai pemuda menginginkan agar dongkrek itu lebih dikenal lagi ke masyarakat luas. Indonesia dikenal sebagai negeri yang mempunyai beragam kesenian. Salah satunya kesenian dongkrek yang berasal dari Desa Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Keberadaan dongkrek sendiri, rule-nya kan memang ini sebuah kesenian ritual sebenarnya. Yang awal muasalnya ada seorang Mbah Palang. Mbah Palang itu seorang camat yang di daerahnya itu ada wabah penyakit. Orang Jawa nyebutnya pagebluk gitu. Di mana dia pagi sakit, sore mati, atau malam sakit, paginya mati. Dongkrek dibuat oleh Raden Ngabehilo Prawirodipuro pada tahun 1867. Di Kabupaten Madiun terdapat paguyuban dongkrek kontemporer. Banyak unsur-unsur dongkrek yang telah dikreasikan dalam pementasan dongkrek kontemporer. Setiap paguyuban atau grup dongkrek mempunyai caranya tersendiri untuk memikat hati penonton. Misalnya, memilih para pemuda sebagai pemainnya. Iringan dongkrek yang baru, kontemporer maksudnya, itu ada tambahan-tambahan alat misalnya. Kalau yang pakem, kita masih pakem, masih pada aslinya kayak beduk, korek, dan lain sebagainya. Ada gong, ada kenong kecil. Terus lagu-lagunya pun juga lagu-lagu selawatan, karena memang itu ritual ya, ritual untuk pembersihan desa dan lain sebagainya, untuk mencegah yang namanya mabah tadi. Kalau dongkrek pakem memang mungkin sudah jarang, biasanya dipentasin nggak stay gitu, tapi muter kampung, karena memang di kampung itu yang terkena wabah ketika itu. Secara historinya seperti itu. Salah satu paguyuban dongkrek kontemporer di Madiun yaitu paguyuban dongkrek Cakra Muda. Gendongan itu juga tambah. Ngumpulnya biasanya malam. Malam. Iya. Latihannya nggih malam. Iya. Malam. Tiap malam apa jadwal? Jadwal kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Kalau lagi malas, latihannya pasar tanggapan toh. Ya, perkenalkan, nama saya Ulil Absor dari dongkrek Cakra Muda Brumbun Madiun. Asal-usul dongkrek Cakra Muda itu sebenarnya dari keprihatinan kita terhadap banyaknya masyarakat Madiun, tapi jarang yang tahu dari kesenian dongkrek itu sendiri. Anak-anak sini sebenarnya cenderungnya lebih tahu reog mas daripada dongkrek. Dulu waktu saya pernah ke dinas itu yang punya izin dongkrek itu sekitar 4-5-an. Jadi lebih banyak yang punya reog daripada dongkrek di Madiun itu. Karena memang ini adalah pertunjukan ritual juga gitu loh. Awal muasal, karena memang orang Jawa pun masih memegang teguh yang namanya aturan-aturan adat. Toh kita pun juga memahami hal itu gitu loh. Ngapain harus dimunculkan, ngapain harus dipentaskan kalau memang tidak perlu dipentasin gitu. Nah, dari sisi itu ada menjadi sisi negatif. Akhirnya kenapa?
itu menjadi sebuah titik tolak di mana akhirnya dongkrek nggak banyak orang yang tahu. Kalau kita main pasti pembukaannya lagunya pakai ini. Artinya lagu ini apa? Ini kan lagu Madiun. Jadi kita biar lagunya ciri khas Madiun lah ibaratnya. Kita ngangkat kebudayaan Madiun. Nah ini kan pembukaan. Jadi ceritanya rakyat itu lagi bergembira. Terus lagu-lagunya lagu-lagu dolanan. Nah, gitu sambil kita mengenalkan lagi lagu-lagu zaman dahulu. Rambulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Iya benar. Kita pertama itu kita cuma punya uang 5 juta, kita beraniin buat ngutang alatnya, kita bayar tiap kita main kita ngangsur. Ya sebenarnya dulu gini, orangnya itu kan juga punya visi misi untuk mengembangkan dongkrek. Jadi kita dikasih alat lengkap, nanti tahun depan dilunasin nggak apa-apa. Makanya kita berani buat ngutang itu alatnya. Kalau di dongkrek itu sendiri gabungannya ya nih Mas, misalnya ada beberapa kayak boneka. Kalau orang Betawi kan taunya ondel-ondel nih. Kalau kita buto dengan aneka macam warna. Terus musiknya terdiri dari gong, beduk, sama korek. Kenapa namanya dongkrek? Karena memang beduknya ketika dinyalain atau ketika dipukul gitu, dongkrek, krek dan lain sebagainya seperti itu. Itu genderuwonya kalah satu. Cuma kalau waktu main kita mainnya alat musik korek itu adalah penyapu. Jadi semacam penyapu pagebluk, penyapu penyakit, itu lewatnya korek itu sendiri. Genderuwo itu punya sifat angkara murka. Jadi sebenarnya dongkrek itu punya filosofi, sejahat-jahatnya orang jahat, kebatilan itu akan kalah dengan kebaikan. Ibaratnya genderuwo itu pagebluk yang menyerang manusia, dan Mbah Palang itu yang menumpas kebatilan itu, juga menumpas pagebluk itu. Rata-rata pemain cakra muda itu usia sekolah Mas antara 15 sampai 18 tahun. Kita mengambil pemuda dan pelajar karena biar pemuda itu lebih mengenal kebudayaan kita sendiri. Jadi kita nggak melulu dapat kebudayaan dari luar, tapi kita bisa meneruskan kebudayaan bangsa kita sendiri. Nama saya Rianu Rojim. Pertama kali yang mengajak dongkrek itu adalah Mas Ulil untuk mendirikan sebuah kesenian dongkrek. Kesenian yang saya sukai sejak kecil itu seni reog. Mulai ikut bergabung dengan reog itu sekitar kelas 3 SD sama teman-teman. Yan. Ayo latihan dongkrek. Lah aku ra iso. Ya gak apa-apa, belajar bareng-bareng kok. Piye?
Ya wis ano. Ayo. Ayo. Kalau dongkrek Cakra Muda itu kan kita sebenarnya basicnya dari reog Mas. Jadi kita kombinasikan antara reog sama dongkrek, terus di tiap tampil porang antara Mbah Palang sama Gendruwo kita selalu menyisipkan pencak silat karena Madiun sendiri kan sekarang dijuluki Madiun Kampung Pesilat. Jadi kita sekalian melestarikan pencak silat itu sendiri. Sebenarnya kalau kisahnya dulu itu kan kisahnya pengusir pagebluk, tapi kalau di kita lebih ke kita modern lagi. Misalnya kalau kita main ke sekolahan, kita ibaratkan kayak Gendruwo itu kan sifatnya buruk, kita umpamakan sebagai sifat malas kayak gitu. Jadi kemalasan itu kita lawan dengan kita rajin belajar. Nah itu diperankan oleh Mbah Palang. Kerajinan itu yang mengajarkan guru. Nah guru itu diperankan oleh Mbah Palang kayak gitu sih. Subuh luhur lan ngasar, salat sayekti ngedohi tindak munkar. Magrib lan isya jangkepe, prayogane ditambah salat sunahe. Jo sembrono iku perintah agama, elingono neng donya mung sedelo, sabar lan tawakal. Iki berarti sing ndi Pak Win? Apa? Yo oke soalnya paling nyewa travel barang ya. Senang loro. Jadi serapi ngecek. Pak Win. Cakra Muda berdiri 5 November 2018. Nama Cakra Muda itu artinya cakra pelindung dan pemuda, pemuda yang melindungi kebudayaan. Dalam arti khusus, pemuda yang melindung dan melestarikan dongkrek Madiun.
aktivitasnya kebanyakan itu masih di lingkup Madiun sih. Cuma beberapa kali itu di lomba desa nasional yang dihadiri Bapak Bupati itu, terus yang terakhir di acara Harlah Wahidiyah di Kediri kemarin itu. Kita setiap ada event desa, event kecamatan, kita menampilkan dongkrek Mas. Juga kita lewat medsos biar semua tahu kalau Madiun itu punya kebanggaan, punya budaya sendiri yaitu dongkrek. Kalau lagu kita mengikuti arus Mas, mengikuti tren saat ini biar kita kadang orang bosen dengan lagu-lagu lama, maka kita sisipkan lagu-lagu baru. Suka karena kan kalau biasanya kalau Rioku cuma gamelan, bonang, gong sama kendang, biasanya sompret. Kalau dongkrek kan ada krek, beduk gitu. Kadang nggak sesuai realitanya. Maksudnya gini, kita angan-angannya di panggung ternyata di bawah. Gitu sih seringnya. Itu keadaan yang paling capek, soalnya kita sebelumnya nggak pernah main arah-arahan, baru pertama kali itu di Kediri itu main arah-arahan. Ya, ini makanya mulai sekarang itu yang di SD, SMP itu kita ajak gabung, kita ajak main supaya nanti ada regenerasi. Kalau yang besar-besar udah berkeluarga atau sudah nggak tinggal di Brumbun, nanti bisa digantikan yang juniornya lah ibaratnya kayak gitu. Masih dari Madiun, inilah dia kesenian dongkrak. Beri tepuk tangan untuk Kabupaten Madiun.
harapan kedepannya dongkrek lebih dikenal lagi Mas, karena saat ini rata-rata orang Madiun jarang yang mengenal dongkrek. Jadi orang Madiun itu lebih tahu reog daripada dongkrek. Makanya kita sebagai pemuda menginginkan agar dongkrek itu lebih dikenal lagi ke masyarakat luas. Ya, kalau harapan secara pribadi dan khususnya kita sebagai orang Madiun, dongkrek harus ada. Mungkin festivalnya lebih ke entertain tadi, tanpa meninggalkan yang tata aturan bakunya. Gitu. Misalnya, kan tidak mungkin sekali ketika kita ngomong dongkrek, terus akhirnya dimix dengan musik-musik yang terlalu modern banget gitu. Itu sudah menyalahi aturan juga. Akhirnya muncul sebuah idiom bahwasanya akulturasi sih is okay, tapi jangan sampai akulturasi budaya ketemunya malah asimilasi, dongkreknya malah hilang, muncul dengan dan lain sebagainya seperti itu. Semakin terbukti, dongkrek tetap berjaya selama generasi muda menjaga dan mencintai warisan budaya ini.